membuka hatimu untuk kita menyembah dan mengagungkan namanya. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur kami hanya bagimu Bapa. Saat pagi hari ini kami bersyukur. Kami datang untuk meninggikan Engkau, menyanjung Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk mengagungkan nama-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu
kami Tuhan. Engkau Bapa yang dahsyat, dahsyat Engkau Yesus. Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Engkaulah Tuhan yang layak diagungkan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Yesus. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Segala-galanya bagi-Mu. Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bagi kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Pujilah namamu, pujilah namamu Bapa, Allahku yang ada. Di dalam hadirat-Mu ku rasakan sukacita. Di dalam hadirat-Mu ku dapat urapan baru. Tuhanku, Yesus Allahku, Yesus kasih.
menjadi doa kami saat pagi hari ini Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kemenangan. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh ketenangan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan urapan baru yang daripada-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami akan mau bersorak-sorai meninggikan Engkau. Sebab di dalam jalan kebenaran Tuhan ada sukacita ilahi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. 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 Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
Mari siapkan hatimu dan hatiku pada saat pagi hari ini untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Nya. Firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan, firman-Nya yang menyembuhkan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkaulah kebenaran Bapa. Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Semasih kami hidup, semasih kami dipercayakan nafas hidup, kami akan menggunakan hari-hari hidup kami untuk datang mencari Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, layak diagungkan, dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kembali lagi kami bersama-sama berkumpul, beribadah, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau akan urapi kami, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kuasa untuk mengerti akan rencana, kebenaran-kebenaran, kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami dengar saat ini boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu saat ini, di mana hamba akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus akan mengurapi hamba. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bagaimana kabar? Luar biasa, puji Tuhan, karena Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita kembali mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan pagi hari ini yang dapat saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Perikop di dalam Alkitab kita adalah angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, amat terlebih menerapkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan tema, yaitu jangan panik. Sekali lagi, jangan panik. Saya percaya kita semua pernah mengalami yang namanya kepanikan, ya. Dalam menghadapi setiap persoalan, sering kali kita mengalami yang namanya kepanikan. Saya pernah mengalami, saudara, pada waktu saya melahirkan, anak saya melahirkan Fable, ya, dia Amalia. Setelah selesai melahirkan, maka dia bilang, "Mama, saya mau ke kamar mandi." Waktu itu saya yang mengantar dia di kamar mandi, saudara. Sampai di kamar mandi saya tuntun, apa yang terjadi, saudara? Begitu dia lemas dan pingsan, saya berteriak, "Panik! Suster, suster!" Kenapa anak saya? Pintu ditutup, saudara. Saya berteriak. Kenapa saya berteriak? Karena saya panik melihat anak saya. Apa yang terjadi kalau saya jatuh di kamar mandi? Tentunya terjadi kegagalan. Karena banyak cerita bahwa setiap orang yang jatuh di kamar mandi, ya, pasti mengalami kegagalan. Nah, saudaraku, inilah yang terjadi di dalam perjalanan murid-murid Yesus. Kepanikan terjadi
kepada murid-murid Yesus dan membuat murid-murid Yesus itu berteriak memanggil Yesus. Kalau kita membaca firman Tuhan, tak kala Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang menyeberangi danau, melewati danau Galilea. Di tengah perjalanan mereka sedang mengalami yang namanya kepanikan. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-24 di sana dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Sekonyong-konyong atau tiba-tiba di dalam perjalanan mereka, maka datanglah angin ribut mengamuk di laut itu, sehingga laut mengakibatkan gelombang besar, dan gelombang itu memukul perahu mereka, bahkan air itu memenuhi perahu mereka. Maka di sanalah mereka panik dan ketakutan. Wajar apabila ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Mereka berteriak. Mereka tahu bahwa dalam perahu itu ada Yesus. Lalu mereka berteriak meminta tolong kepada Yesus. Yesus, tolong. Ya. Tuhan, tolong. Kami binasa. Selamatkan kami. Apa yang terjadi ketika mereka memanggil nama Tuhan, memanggil nama Yesus, maka teriakan itu didengar oleh Tuhan. Dan teriakan itu membuat Yesus menghardik angin. Akhirnya terjadi ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak pernah berjanji dan berkata bahwa ketika kita mengiring Yesus, dekat dengan Yesus, kita terlepas dari badai. Betul atau betul? Tidak pernah Tuhan berjanji bahwa ketika engkau hidup intim dengan Tuhan, maka engkau terlepas dari persoalan hidup, dari masalah hidup, dari tantangan hidup. Badai ini berbicara tantangan dan masalah hidup. Perahu itu menunjuk pada kehidupan kita. Seringkali perahu kehidupan kita diterpa oleh angin badai, silih berganti, seolah-olah akan membinasakan kita. Tetapi ambil satu sikap seperti yang dilakukan murid-murid, bahwa ketika badai menerpa kehidupan mereka, mereka berteriak dan memanggil Yesus. Amin. Ketika badai menerpa kehidupan kita, saudara, yang harus kita panggil, yang harus kita serukan adalah Yesus, tolong kami. Saya percaya, saudaraku, ketika engkau memanggil nama Yesus, maka Yesus akan mendengarkan setiap doa-doamu. Dan Dia akan menolong engkau dalam menghadapi badai tersebut. Badai tidak akan pernah membinasakan hidupmu, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Daud mengatakan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan aku jatuh tergeletak, namun tangannya menopang dan menolong aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepanikan seringkali menimbulkan ketakutan dalam hidup kita. Kepanikan seringkali menggoncangkan iman kita. Kenapa? Karena kita merasa kita tidak sanggup dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apa yang engkau harus lakukan ketika badai menerpa hidupmu? Ketika badai datang menantang hidupmu. Kalau kita lihat, saudara, murid-murid Yesus ini sebenarnya dia tidak perlu takut. Kenapa? Karena pergaulannya cukup lama dengan Yesus, kurang lebih 3,5 tahun mereka bergaul dengan Tuhan. Mereka banyak melihat tanda-tanda mujizat. Tetapi ketika badai menyerang hidup mereka, mereka berteriak ketakutan. Akhirnya Tuhan bilang begini, mengapa kamu takut? Mengapa kau kurang percaya?
Artinya Yesus berkata begini, aku kan ada sama dengan kamu. Kenapa kamu takut? Semestinya engkau jangan takut karena aku ada menyertai engkau. Kenapa hari ini engkau takut? Rupanya pergaulan sekian lama dengan Yesus membuat iman murid-murid itu belum juga dewasa. Bukankah banyak terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya yang demikian? Sudah lama kita bersama dengan Tuhan, sudah lama kita percaya Yesus, tetapi sering kali kita masih takut, masih bimbang, masih ragu akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak menginginkan hal demikian. Ketika kita mengiring Yesus, ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pengharapan, Yesus adalah penolongku. Di saat kita menghadapi badai, bisa saja mungkin saudara takut, bisa saja mungkin saudara dan saya panik, tetapi jangan kepanikan dan ketakutan menguasai hidup kita. Amin. Jangan kepanikan, ketakutan menguasai. Segera ingat bahwa engkau tidak sendiri, engkau tidak sendiri berjalan, ada Yesus menyertaimu. Adakah engkau mempunyai persoalan hidup yang mungkin engkau berkata, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak sanggup. Jangan engkau menyerah kepada tantangan dan masalah yang kau hadapi, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Berserulah, panggil nama Tuhan. Saya percaya ketika engkau memanggil nama Tuhan, di sana ada jalan keluar. Engkau akan tenang, jiwamu akan tenang di dalam menghadapi badai. Engkau tidak kerasa krusuk, gelisah, tapi ada ketenangan. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menguasai kepanikan dan kita tidak akan pernah takut untuk menghadapi badai. Di dalam ayat yang ke-26, 26, perhatikan baik-baik saudara. Apa yang terjadi bagi murid-murid dan apa tindakan murid-murid ketika dia menghadapi badai. Ayat 25, di sana berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Yang pertama saudaraku, di ayat ini ada 3 yang saya temukan saudara. Pertama adalah lalu murid-murid itu membangunkan Yesus. Ayat 25. Membangunkan Yesus. Baca 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolong kita binasa. Yang pertama supaya saudara dan saya tidak larut di dalam kepanikan dan ketakutan dalam menghadapi badai, pertama adalah bangunkan kembali imanmu yang mungkin sudah tertidur karena asiknya berjalan di dalam dunia ini. Sekali lagi saya katakan, ketika badai datang supaya engkau mudah dan tidak mudah panik, takut, bangunkan Yesus yang tertidur. Mungkin Yesus sudah tertidur di dalam tubuhmu, tubuhku. Bangunkan hubungan intimmu dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan tertidur di dalam hidup kita. Jangan biarkan kita, saudaraku, terus terlena dengan dunia ini. Sekarang ini saudara, saya mengikuti banyak dikuatkan dengan YouTube orang-orang yang dari seberang percaya Yesus. Banyak dipakai pendeta-pendeta yang luar biasa. Mereka dipakai dari orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya, saudara. Luar biasa. Lalu dia bilang begini, jangan sampai kita yang dikatakan Matius, orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Orang yang terkemudian menjadi terdahulu. Artinya kita yang dulunya turunan bangsa Israel yang percaya Yesus, terlalu santai dalam mengiring Tuhan, terlalu sibuk sehingga kita banyak tertidur di dalam iman. Yesus sudah tidak lagi hidup di dalam hidup kita. Akhirnya Yesus datang yang tadinya kita bilang kita masuk surga.
Karena kita masih hidup terlena dan tidak hidup di dalam pertobatan. Maka Matius berkatakan, orang yang terdahulu akan terkemudian. Jangan sampai orang-orang yang saat ini belum percaya Yesus, tiba-tiba dia menerima Yesus, dia mendahului kita masuk dalam kerajaan surga. Ini yang harus diperhatikan baik-baik sebagai kita orang percaya. Bangunkan Yesus dalam hidupmu. Bangunkan imanmu, hidupkan kembali imanmu, hidupkan lagi kepercayaanmu kepada Tuhan. Ketika ada badai, jangan engkau panggil dukun, jangan engkau panggil orang-orang lain, tapi yang pertama yang harus engkau panggil dalam hidupmu, Yesus tolong saya. Yesus, prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Jikalau ketakutan tidak mau menguasai kita. Yang kedua, saudara, datang pada Yesus. Datang kepada Yesus dan berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pertolongan dan ketenangan dalam hidupmu. Datang kepada Tuhan, rendahkan hati kita, berlutut di hadapan Tuhan, berseru dengan segenap hati, mengakui semua kelemahan dan kekurangan, ketidakmampuan kita. Dengan kata lain, datang rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan engkau mengakui bahwa Tuhan, tanpa engkau aku tidak akan sanggup menghadapi badai. Tetapi bersama dengan Tuhan, aku akan mampu, dan bersama dengan Tuhan, aku melakukan perkara-perkara yang besar. Yesus lebih besar daripada badai. Yesus lebih besar daripada persoalan hidup kita. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup kita, semua Tuhan bisa lakukan. Yesus berkuasa atas alam semesta. Dia yang berkuasa untuk menyelamatkan kita dari badai kehidupan. Kalau engkau datang kepada Tuhan, saya percaya kepanikan dan ketakutan tidak akan pernah menguasai hidupmu. Amin. Yang ketiga, dalam menghadapi badai supaya engkau bisa menguasainya, kendalikan dirimu dan jangan takut, percayalah bahwa engkau tidak sendiri. Ada Tuhan beserta dengan engkau dan saya. Percayalah bahwa ada Tuhan mendampingi hidupmu dan hidupku. Kita tidak seorang diri. Dia ada bersama-sama dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, dia ada. Sebab itu jangan engkau dan saya menjadi orang yang bimbang. Karena Yakobus berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu kepada Tuhan sekalipun dia berdoa. Iman, kata Ibrani, adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar untuk mendatangkan mujizat, untuk mendatangkan jawaban doa. Itu iman dibutuhkan dalam hidup kita. Iman artinya percaya sebelum melihat sesuatu. Bukan setelah melihat baru percaya. Tetapi iman adalah dia percaya sebelum dia melihat segala sesuatu. Jadi kalau saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, ada badai, belum melihat jawaban, belum merasakan sesuatu, engkau tetap beriman bahwa Tuhan melepaskan saya dan Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Mengikut Yesus dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh. Mari saudaraku, bagaimana supaya engkau tidak bisa dikuasai oleh badai ketakutan dan kepanikan. Mulai kita sadar, mungkin selama ini saudara, karena tantangan, masalah itu ada dua hal. Tantangan badai itu bisa terjadi dari diri kita sendiri yang berperang. Ya, dari keinginan daging kita sendiri. Badai juga bisa datang dari seizin Tuhan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Untuk membuat supaya kita bisa melihat Yesus kita luar biasa. Saya mau bersaksi sedikit saudara. Saya kemarin lihat Olip. Saudara tahu Olip? Itu selama dia mengandung dia menderita sampai tinggal kulit bungkus tulang. Saya tidak tega. Saya waktu pertama datang saya menangis. Aduh, saya tidak tega lihat dia. Mukanya sudah lebih kayak nenek-nenek. Makanya saya berdoa dari jauh terus, saya berdoa, saya telepon suami istri gue mana keadaan, tetap saya beri semangat, keluar masuk rumah sakit. Bahkan menurut cerita kemarin dia mau, pagi-pagi saya berdoa, lalu ada suara Tuhan bilang, kesana,
Tuhan suruh. Saya bilang, ya Tuhan, siap, saya akan berangkat, tapi saya masak dulu. Begitu saya sementara masak saya telepon Pak Fian, ya. Saya tanya, dia bilang dia masuk rumah sakit. Kenapa? Mau melahirkan sudah buka 3. Sampai di sana diperiksa jantung anak sudah, ya mungkin kalau secara manusia tidak bisa tertolong. Lalu dokter bilang ini susah. Saya dengar waktu dia bilang, ini anak dikasih makan saja, kesukaannya apa saja. Lalu saudara, apa yang terjadi? Dokter bilang kalau lahir normal susah, mau dioperasi susah, karena kalau operasi kan tusuk tulang belakang loh, mau ditusuk tidak ada daging, kayak mana begitu ya. Lalu saudaraku, keluarga sepakat, menurut cerita mereka, kalau Olip tidak ada, mereka bicara sama Ridho, anaknya jangan dibawa, kasih kami yang pelihara. Ada yang sudah bingung dikubur di mana, banyak mimpi dan lain sebagainya. Tapi kami berdoa begitu, perang saudara, luar biasa. Anaknya saat ini cantik. Ya, saya kemarin ke sana, luar biasa. Yang tadinya cuma 1,2 gimana? 2,2 atau akhirnya lahir anak itu 2,6. Mamanya sekarang kemuliaan Tuhan, luar biasa. Apa yang Tuhan tidak bisa tolong bagi kita? Maut mau merenggut nyawanya, tapi kalau Tuhan yang belum mau memanggil dia, saya bilang, Ridho, Olip, ini kamu akan, saya berperkara, saya bilang, Tuhan saya tidak mau dia diambil dulu, karena dia baru percaya Yesus. Tuhan saya mau dia percaya Yesus sungguh-sungguh, dan ini buktikan kuasa-Mu supaya dia menjadi kesaksian dalam keluarga, dalam mamanya Ridho, dalam mamanya Olip, karena mereka juga belum percaya sungguh-sungguh. Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan tidak bisa kerjakan dalam hidup kita? Percayalah, sebesar seberat apapun masalahmu, persoalanmu, engkau datang kepada Tuhan. Jangan engkau panik, jangan takut, jangan bimbang. Percaya, berseru kepada Tuhan. Engkau dan saya akan mengalami ketenangan, kelepasan, kemerdekaan, dan kemenangan dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Hari ini saudaraku, Yesus datang di tengah-tengah kita. Jangan takut, jangan bimbang, aku ada bersamamu. Percaya saudara, sebesar apapun. Mungkin engkau punya masalah dalam pekerjaan, mungkin engkau punya masalah dalam keluarga, masalah jodoh, masalah usaha. Engkau datang kepada Tuhan. Jangan engkau jatuh dalam kepanikan dan ketakutan, percayalah. Mungkin saat ini engkau belum melihat, mungkin engkau sudah berdoa tapi engkau belum melihat. Jangan bimbang, percayalah. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Kadangkala saat kita tidak berpikir lagi, Tuhan masih memikirkan kita. Hilala masyikira paparayana baya sandaraya kase. Aku percaya bahwa Engkau Tuhanku yang dahsyat. Aku percaya Engkau Tuhan yang mampu. Engkau Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Engkau yang mampu untuk meredakan semua persoalan hidup, memberikan ketenangan, karena Engkau perisai kami. Badai datang silih berganti menerpa hidupmu. Saya mau katakan hari ini Engkau datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan tolong saya, sebagaimana Tuhan telah menolong murid-muridnya di tengah badai, Dia pun juga akan menolong hidupmu. Percayalah. Katakan, Engkau Tuhan perisaiku yang sungguh. Perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu
ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Dialah perisai hidup kita. Dia akan menolong hidupmu ketika engkau berada di tengah badai. Dia tidak akan pernah membiarkan badai itu menerpa hidupmu sehingga membuat engkau jauh dari hadapannya. Tetapi ketika badai menerpa hidupmu, berserulah kepada Dia, berdirilah dengan iman di hadapan. Katakan bahwa Yesus lebih besar daripada badai, Yesus lebih besar daripada persoalanku, Yesus lebih besar daripada segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar bagi setiap orang-orang yang percaya, yang hidup, yang berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan menopang kami ketika badai datang menerpa. Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Engkau Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kami, memampukan kami untuk melewati badai hidup yang ada. Sebab itu Tuhan, kami berdoa saat ini, peganglah tangan kami, teguhkanlah iman kepercayaan kami, sehingga kami tidak goyah, tidak mudah putus asa, tidak mudah panik, tidak mudah takut dalam menghadapi badai. Karena kami percaya Yesus ada bersama dengan kami. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Tolonglah bagi saudara-saudara kami, bagi jemaatmu mungkin selama ini mereka sedang diterpa badai kehidupan, badai di dalam keluarga, badai di dalam pekerjaan. Seolah-olah mereka tidak mampu berdiri, seolah-olah mereka tidak mampu lagi untuk berjalan. Kami berdoa, kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka, bangkitkan semangat mereka Tuhan. Berikan mereka sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka dapat memuliakan nama-Mu. Mereka datang sujud kepadamu, mengagumi akan kebesaran-Mu, mengakui akan kuasa Tuhan, bahwa hanya Yesus Kristus tempat kami berngadu, tempat kami berseru. Terima kasih Bapa, camkanlah firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami tahu ketika badai datang, kami hanya datang menaruh pengharapan kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.
kita sudah dibiaskan dengan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk tetap kita tidak takut, tidak khawatir, sebab tangan Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita. Terima kasih buat hamba-Nya, Engkau pakai terus Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Haleluya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kembali pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu memberkati bagi seluruh sidang jemaat-Mu, memberkati dalam usaha dan pekerjaan mereka, memberkati dalam bidang studi mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka, teguhkan mereka, kuatkan mereka, sehingga mampu menghadapi setiap badai yang silih berganti datang menerpa hidup mereka. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau juga akan memberkati pekerjaan-Mu Tuhan, pelayanan-Mu di tempat ini, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam melayani. Engkau berikan mereka kemampuan, kekuatan dan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati mereka di hadapan-Mu. Terima kasih memberkati bangsa kami, memberkati negara kami Indonesia, memberkati Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan akan memberikan mereka juga hikmat di dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh dipimpin dengan aman dan tentram sejahtera. Dan kami semua umat-umat-Mu ada kebebasan di dalam memberitakan Injil Tuhan. Para rasul, para nabi, para guru, para gembala, bahkan semuanya yang mengambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan, Engkau akan pakai mereka menjadi saksi-Mu, menjadi garam-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada dunia ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu, pulanglah dan bawalah damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan sama katakan amin.